Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 20 September 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Demikian juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusha bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam karya pewartaan kerajaan Allah di tengah masyarakat Yahudi selama 3 tahun, Yesus tentunya tidak berjalan sendirian. Ia selalu berjalan dalam karya pewartaan bersama ke-12 rasulnya. Dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita melihat ada sekelompok perempuan yang menemani Yesus dan ke-12 rasul. Mereka adalah sekelompok perempuan yang dengan beragam latar belakang, dari mereka yang dianggap berdosa sampai mereka yang dengan latar belakang keluarga kaya atau terkemuka. Yang pertama, Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan dari desa Magdala. Maria Magdalena hidup dalam penderitaan karena dikuasai oleh 7 roh jahat. Tetapi Yesus membebaskan Maria Magdalena dari kuasa 7 roh jahat ini. Yesus memulihkan hidup Maria Magdalena, dan akhirnya Maria Magdalena memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat dalam kitab suci, Maria Magdalena setia mengikuti Yesus sampai pada penyaliban. Itu dalam Yohanes bab 19 ayat 25. Dan ia juga adalah saksi pertama dari kebangkitan Kristus. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 18. Yang kedua, Yohana. Yohana adalah istri Kusha, bendahara Raja Herodes. Yohana adalah istri seorang pejabat dan tentunya mempunyai status sosial yang terhormat dan istimewa. Yohana juga disebut dalam cerita kebangkitan Yesus. Ia setia mengikuti Yesus, melayani Yesus dengan sukacita yang luar biasa. Yohana menjadi teladan
perempuan yang tidak sekedar menikmati kemewahan jabatan suaminya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia memaknai hidupnya untuk melayani orang lain. Yang ketiga, Susana dan perempuan lainnya yang tidak disebutkan namanya. Latar belakang mereka pun tidak diceritakan. Tetapi yang jelas mereka mempunyai komitmen yang luar biasa untuk melayani Tuhan Yesus. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita lihat bersama bahwa perempuan-perempuan yang berbeda latar belakangnya ini bersatu dan mengikuti Yesus. Para perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Kekayaan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar harta benda secara jasmani, tetapi juga segala potensi yang mereka miliki. Semua yang ada pada perempuan-perempuan ini dan seluruh totalitas hidup mereka pakai dengan sungguh-sungguh untuk melayani Yesus dan untuk mensukseskan karya pewartaan Injil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, para perempuan ini tidak sekedar mengikuti Yesus begitu saja, tetapi mereka terlibat secara aktif melayani Yesus. Mereka berkorban bukan supaya dipuji dan terkenal, tetapi karena sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Meskipun kita tahu bersama dalam konteks budaya patriarkat Yahudi, status dan peran perempuan dianggap tidak penting dan kurang diandalkan, namun mereka tidak membatasi diri mereka. Itu bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti Yesus dan melayaninya dengan lebih sungguh. Pengalaman iman bersama Yesus membuat mereka menyadari bahwa hal terindah dalam hidup ini adalah memberikan hidup mereka untuk melayani dan menjadi berkat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana para rasul dan para perempuan yang dengan setia mengikuti Yesus untuk membantu Yesus dalam karya pewartaan Injil, setiap kita yang adalah murid-murid Kristus zaman ini diundang juga untuk melakukan hal yang sama. Dia memilih dan memanggil setiap kita dalam tugas dan panggilan yang kita jalani saat ini untuk bekerja bersama Dia untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tidak penting atau tidak diperlukan untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Yang terkecil dalam kerajaan Allah akan mendapatkan tempat dan tugas di sisi Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, dari kisah para perempuan yang menemani perjalanan Yesus dalam karya pewartaan Injil, kita pun semakin setia dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing saat ini untuk melayani Tuhan dan tentunya melayani sesama kita, sesama saudara-saudari yang ada bersama kita dan yang kita jumpai, dan juga terlibat aktif dalam menjaga dan merawat
alam semesta ini. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.